Kami bersyukur kami sudah memasuki pada fase yang terakhir dalam kitab Wahyu. Tuhan bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu dan firman yang kekal ini, dan juga di dalam pusat dari seluruh isi kitab Wahyu adalah Kristus. Dan berikan kami hati yang mencintai, merindukan, dan bahkan menginginkan satu persekutuan yang kekal di dalam diri Kristus bersama dengan Engkau, sehingga kami bisa menatap muka dengan Tuhan. Dan inilah satu persekutuan yang puncak dari seluruh keinginan dan kerinduan manusia yang Tuhan rindukan, bahwa kami tidak akan terlepas lagi dengan Engkau selamanya. Bawalah hati kami supaya kami mengerti bahwa kami harus meninggalkan dan melepaskan dunia yang lama ini dengan segala bentuk keindahannya, kenikmatannya, dan segala bentuk jaminannya. Kami harus diberitahu dan juga kami harus sadar bahwa bumi ini adalah sementara, dunia ini sementara. Kami adalah seorang musafir menuju ke tanah yang kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kita akan berkonsentrasi kepada ayat yang ke-3, 4, dan yang ke-5. Mungkin ini akan terjadi satu khotbah berseri tentang bumi dan langit yang baru, lama dan baru. Ya, kita akan melihat dan membaca Wahyu 21 ayat yang pertama. Judulnya ada langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, yang awal, dan bumi yang pertama, yang disebut sebagai protos itu ya, yang awal telah berlalu. Dan dikatakan satu kesimpulan tentang apa langkah awal untuk menyambut bumi dan langit yang baru. Saudara, itu adalah satu kata ini yang penting sekali. Laut pun tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi kegelapan, kejahatan, iblis, hati yang berdosa, belenggu, maut, dan semuanya itu tidak ada. Jadi laut itu tidak ada. Arti laut bukan laut yang kita lihat di laut itu ya. Laut adalah tempat kediaman, kejahatan, dan segala hal yang berkaitan dengan kegelapan, roh jahat, dan termasuk di dalamnya Lucifer dan seluruh malaikat yang sepertiga malaikat di surga itu yang dihempaskan Tuhan. Saudara, itu berada dalam laut semua. Jadi itu tempat kejahatan yang paling lengkap, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus yang dirindukan oleh semua nabi-nabi dan khususnya bangsa Israel, yaitu Yerusalem yang baru, bukan yang lama ya. Yerusalem yang baru artinya Yerusalem sekarang ini adalah Yerusalem yang lama, dan yang baru itu akan turun dari surga. Dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, setelah ini jelas sekali siapakah Yerusalem ini. Adalah dikatakan perempuan. Perempuan itu mewakili gereja dan seluruh daripada orang percaya dalam dua tahap. Yang pertama adalah bangsa Israel yang diwakili dengan 12 suku bangsa Israel, dan 12 rasul mewakili orang-orang percaya di akhir zaman. Dan jelas sekali dikatakan berdandan seperti perempuan untuk suaminya. Kabar mempelai. Saudara, wanita itu adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan terdiri dari dua. Perjanjian lama adalah Israel, dan perjanjian baru adalah umat percaya di dalam Kristus, dan semuanya dijadikan satu oleh Tuhan. Dan dikatakan sebagai pengantin perempuan. Jadi bukan dua perempuan, tetapi hanya satu perempuan. Jadi kalau ada yang menafsirkan Israel akan sendiri, itu kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena ini satu, tunggal. Jadi bangsa yang pilihan itu bukan ada dua, oh Israel sendiri, terus gereja sendiri. Tidak, itu satu, ya selalu satu. Saudara, kalau ada tafsiran di luar itu adalah tafsiran yang salah. Dan kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata,
lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Saudara, ini adalah satu perwujudan kembali dari apa? Dari padang belantara dan tanah yang tandus. Selama 40 tahun bangsa Israel, ada kemah yang menyertai mereka 40 tahun. Dan hadirat Allah ada di sana. Saudara, itu adalah lambang dari penyertaan Allah yang kekal. Itu istilahnya adalah satu, kalau kita bicarakan itu satu sebenarnya percikan keadaan surgawi. Jadi waktu Israel di padang belantara itu adalah kondisi keadaan mereka bersama dengan Allah dan mereka dipelihara oleh Allah, dan itu adalah awal precondition of heaven, new earth and new heaven. Jadi mereka waktu disertai Allah 40 tahun itu, saudara, itu adalah satu kerinduan bahwa itu akan terjadi selama-lamanya. Dikatakan di sini, ayat ini mengatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Artinya diam itu bukan hanya pada saat 40 tahun. Diam itu selama-lamanya dan tidak pernah tinggalkan lagi. Bagaimana Allah mewujudkan diam dan kemah itu diam? Saudara, dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Allah berdiam dan berinkarnasi menjadi manusia. Dan itulah kemah Allah yang sejati. Siapa kemah Allah? Siapa bait Allah? Yaitu tubuh Yesus Kristus sendiri. Yaitu kita semua termasuk di dalamnya. Dikatakan dengan jelas, dia bersama-sama dengan mereka, dan dikatakan pada ujung ayat ini, mereka akan menjadi umatnya, dan ia, Allah itu, akan menjadi Allah mereka. Jadi ini ada satu ikatan yang tidak terlepas, kepemilikan. Dikatakan mereka menjadi umatnya, menjadi miliknya, dan dia menjadi milik mereka. Saudara, dulu waktu saya mendengarkan tulisan-tulisan dan khotbah-khotbah yang tanda petik terlalu rohani, kita nggak bisa nangkep apa yang diutarakan. Ya, waktu saya dengarkan Profesor Gavin gitu kan, terus kemudian Ian Duguid, terus Billy. Waktu saya pertama kali dengarkan itu, saya merasakan nggak ada sesuatu yang saya lihat dalam gitu. Karena saya belum mengerti seperti mereka. Dalam perjalanan bertahun-tahun, saya baru mengerti, oh berarti mereka ngomong itu mereka sudah memasuki satu fase, satu kondisi mereka bisa melihat keberadaan surgawi itu, dan mereka bisa merasakan itu. Saudara, saya harapkan saudara bisa merasakan kondisi surgawi yang Tuhan berikan prekondisi dalam hati kita. Tiap hati kita punya precondition of heaven and new earth. Kalau saudara nggak pernah damai, nggak pernah sukacita, saudara tanya diri sendiri. Selama saya hidup, saya nggak pernah merasakan damai, nggak merasakan sukacita. Itu tanda tanya besar. Kenapa? Menunjukkan bahwa roh Allah tidak ada dalam hatimu, dan itu celaka sekali. Jadi kondisi yang awal, sebobrok-bobroknya bangsa Israel, memberontak bagaimanapun, Allah tetap hadir. Kemah Allah diam. Bayangkan, saudara, sebobrok-bobrok hati kita, Tuhan toh tetap berikan satu sinar kemuliaan di dalam hatimu, dan kamu bisa bersuka cita. Tiba-tiba kamu bisa menyanyi, tiba-tiba kamu bisa merasakan kasih Allah. Itu dari mana? Karena kemah Allah diam dalam hatimu. Jika itu dicabut, saudara, kita menjadi orang yang sangat sadis, sangat kecil hati kita. Dan itu diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini jelas sekali dikatakan, kemah Allah ada diam di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama terus. Dan dikatakan, kamu bukan lagi orang luar, bukan lagi orang-orang yang dibuang, tapi menjadi umatku, menjadi milikku. Artinya umatku, ku itu milik, betul kan? Anakku, anakku kan milikku. Umatku itu artinya apa? Kamu jadi milikku, dan aku menjadi milikmu. Kalau pacaran kan gitu, aku akan menjadi milikmu selamanya. Kamu kemanapun pergi, bahkan mati pun aku ikut kamu, gitu kan? Ada setan
lari sendiri, ya kan? Ada suami-suami takut setan, ada istri-istri yang takut kecoa, gitu kan? Banyak. Saudara perhatikan di sini ayat yang keempat, dan ia akan menghapus. Wah, ini yang paling membuat kita tuh, saudara, yang dirindukan semua manusia itu adalah ini, ayat 4. Kalau saudara belum pernah mengalami satu peristiwa-peristiwa perkabungan, perpisahan, kematian, saudara membaca ayat ini mungkin gak kerasa bagi anak-anak muda. Bacaan gak kerasa. Tapi kalau kamu pernah ditinggal orang tuamu, ditinggal orang yang kamu kasih, saudara, waktu membaca ini, itu kerasa sekali. Karena pernah mengalami kepedihan itu, kesakitan, satu perpisahan yang maunya nggak pisah. Tapi kenyataannya dosa itu memisahkan kita. Dan kapankah kita tidak terpisahkan, terus kemudian tidak ada air mata, tidak ada perkabungan. Nah, ini ayatnya. Jadi kalau kita dalam dunia yang terbatas ini, dalam waktu yang begitu baka ini dan yang fana ini gitu ya, saudara, kadang-kadang kita menginginkan kapannya kita nggak berpisah lagi gitu. Kasih itu menuntut tidak ada perpisahan. Jika kita mengasihi orang, mencintai orang, dan kita rela berpisah, itu artinya bahwa kasih itu tidak sejati. Kasih sejati itu adalah engkau milikku dan aku milikmu, kan gitu. Tidak terpisahkan. Jadi Allah ingin apa? Allah ingin mencintai supaya kamu tidak berpisah dengan aku. Kasih sejati adalah tidak boleh mengatakan aku bercerai, aku berpisah. Jadi yang bisa mengatakan ini siapa? Ya Allah. Manusia serba terbatas. Kenyataan dunia ini banyak perpisahan-perpisahan, baik itu perpisahan antara suami istri, baik itu perpisahan antara anak orang tua, baik itu perpisahan antara yang hidup dan yang mati, dan semuanya perpisahan-perpisahan. Waktu kita sekolah banyak perpisahannya. Waktu saya duduk di sekolah bangku, saya punya teman baik 1 tahun, baik sekali, terus kemudian naik kelas dipindah, perpisahan. Teman-teman yang baik itu, saya maunya ke sana, saya protes dengan gurunya. Pak, boleh nggak pindah ke sana? Nggak boleh, ini aturan. Anak-anak kecil SD protes, nggak boleh. Belajar teman yang lain, ya nggak enak Pak, teman yang lain belajar lagi gitu kan. Terus sudah lama-lama setiap perpisahan reuni, sudah itu mengingatkan apa? Perpisahan kita. Betul kan? Saudara, bayangkan dalam hidup kita itu banyak perpisahan. Kadang-kadang nggak usah kita yang aneh-aneh, saudara. Kadang-kadang sepele sekali. Saudara pernah nggak menghitung kapan Anda berpisah dengan sandalmu? Tahu sandal? Sandal kita yang rusak itu loh, yang menuntun kita, melindungi kita dari duri, dari panas, dari tanah itu kan. Saudara, yang menopang kita ini tiap hari sandal kita. Terus kemudian rusak, jebol kan. Saya mengalami jebol itu selalu di ujungnya. Tahu ya sandal jepit kan? Itu putus di ujungnya tuh. Dan ada bulatan itu putus itu. Putus, udah dipakai hampir 2 tahun terus putus gitu. Atau lecek. Jadi begitu ceklok gitu kan. Dimasukkan lagi, dipakai lagi, ceklok lagi, apalagi hujan. Udah kan. Lama-lama kita punya pikiran, gimana? Terus mama saya katakan, gampang, orang tua itu banyak MacGyver, tahu MacGyver? Banyak akalnya, akal bulusnya. Di sini, bawa sini sandalmu, dikasih peniti, hebat kan? Ditembusi peniti terus diputusin, udah pakai. Ya kalau penitinya nggak terbuka, ya nggak apa-apa. Kalau terbuka karena telapak kita gimana? Wah, jangan khawatir, yang sudah dibuat ini sudah pasti nggak akan melukai kamu. Kenapa? Udah diputer-puter itu. Jadi pakai lagi gitu kan, kuat. Satunya lagi copot. Terus kemudian terpaksa kita lepaskan. Rasanya itu sandal itu begitu berharga. Kalau ada sandal yang baru nggak enak, tetap sandal yang lama gitu kan. Kalau kita punya anak, kenapa sih kamu mau pakai baju ini terus? Kok banyak yang baru yang lama enak? Enak mah, gitu kan? Betul nggak? Nyaman.
Jadi jangan pikirkan kalau baju yang baru itu lebih enak, belum tentu. Enak yang lama. Betul kan? Tapi harus berpisah. Karena usang, ya karena harus dilepaskan, karena naik kelas dan banyak perpisahan-perpisahan dalam hidup kita ini. Kapan kita nggak berpisah? Saudara, kondisi dalam dosa itu akhirnya membuat kita tahu bahwa tidak ada hubungan di dunia ini yang tidak berpisah. Bahkan hubungan suami istri di surga pun harus dihapuskan. Bayangkan, hubungan yang paling dekat di bumi ini, yang paling memiliki menyatu dalam daging itu, saudara, di surga itu nggak ada. Kenapa? Karena itu lambang, itu bayangan. Bayangan apa? Persekutuan dengan Allah yang jauh lebih indah, yang tak terbayangkan, tak terbandingkan, saudara. Jadi kalau kita pernah menjadi suami istri begitu dekat, begitu mengasihi, saudara, nanti waktu ketemu Tuhan, itu keindahannya, persekutuannya, nggak kebayang. Loh Pak, saya belum kawin, nah cepat kawin, supaya merasakan persekutuan yang indah. Bayangkan ya, persekutuan yang paling tertinggi, yang puncak dalam hidup manusia, yang Tuhan bangun dan dikatakan beranak cuculah dan bersatulah itu dalam satu daging. Saudara, itu lambang kekuatan dari Allah dan kita berkemah diam bersama dengan kita. Dan seluruh daripada dampak dosa itu hilang semua. Nah maaf ya, saudara, dampak dari dosa kalau kita tahu baik-baik, kita pikir baik-baik. Waktu kita masuk pernikahan, dampak dosa apa yang hilang langsung dalam pernikahan? Saudara, ketelanjangan. Betul? Suami istri tidak malu lagi telanjang. Tapi waktu berdosa, mereka malu, mereka tutup semua aurat. Bahkan dengan sesamanya, bahkan dengan Adam dan Hawa pun malu itu. Tapi waktu Tuhan katakan, waktu kita menikah, saudara, tidak boleh malu. Karena itu adalah wujud daripada kasih Allah yang masih diberikan kepada manusia. Wujud kasih Allah yang begitu dalam. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka malu. Terus hubungan itu pecah, terpisah. Jadi hubungan yang terpisah bukan hanya manusia dengan Allah, suami istri terpisah, saudara. Saling tuduh, saling tunjuk, saling membenarkan diri, cari alasan. Nah itu keluarga kita pertama itu keluarga ini, saudara. Keluarga yang saling tuduh menuduh, cari alasan. Dan itu menjadi yang natur daripada hubungan suami istri kita. Itu natur kita, natur dalam dosa. Jadi kalau kita berantem suami istri, jangan cari alasan, cari tuduhan. Carilah hal-hal yang mengungkit, membangun. Ya, kemarin dari Sabtu saya jelaskan, kebenaran itu seperti pisau yang bisa melukai dan bisa mengoperasi, menyembuhkan. Jadi saudara harus hati-hati dengan mulut kita. Ya, jadi mulut kita ini bisa membangun keluarga yang baik, dan mulut kita ini bisa menghancurkan keluarga kita sendiri. Itu dari mulut kita. Ya, Yakobus mengatakan mulut itu kecil seperti api, tapi satu hutan yang ada di Los Angeles habis karena api yang kecil. Ya, negara itu hancur karena mulut dari seorang pemimpin. Peperangan besar, perang dunia manapun itu dimulai dari mulut pemimpin yang kecil. Dan mengatakan, aku tidak mau, aku mau mempertahankan, aku mau menjadi yang paling unggul. Nah, matilah kamu. Waktu Hitler mengatakan demikian, itu hantam semuanya Hitler. Bangsa-bangsa yang di atas, mau di atas Hitler, Jerman, hantam semuanya. Dan dia paling benci dengan bangsa Yahudi. Kenapa? Pinternya luar biasa. Tapi aneh Hitler itu ya. Dia ingin punya kekuatan paling hebat di dunia. Dia pakai orang Yahudi untuk bikin bom atom, ya, rada edan. Dia benci orang Yahudi, bunuh orang Yahudi,
Dia pakai orang Yahudi supaya temuin bom atom untuk kejayaan dia. Ini kan nggak masuk akal. Saudara, saya baru tahu uranium yang digunakan, bom atom yang digunakan untuk Hiroshima dan Nagasaki Hiroshima, saudara, itu 0,6 miligram. Tahu? Itu kira-kira beratnya satu kupu-kupu. Jadi uraniumnya, bom atom itu 0,5 gram, nggak sampai 1 gram, seberat kupu-kupu. Tapi meledakkan satu kota yang hebat. Sekarang di dunia ini ada lebih dari 1 ton uranium. Nah, bayangin aja, kalau 1 ton diledakkan, nah kalau 0,5 gram, itu satu kota hancur. Lah kok 1 ton gimana? Ini USSR ini lagi masuk ke China. 3 kapal selam masuk ke China dan menantang China. Saudara, ini sedikit lagi kalau salah ngomong, Trump salah ngomong, Xi Jinping radar, Xi Jinping. Saudara salah ngomong, 2 orang berantem, semua hancur. Hanya salah ngomong, keras sama keras, ya udah, terus kirim kapal perang. Ngomong, mentang saya, mau nggak mau tunduk dengan saya, mau tetap melawan saya, kirim power, dengan seluruh perlengkapan ada, dengan nuklirnya. Saudara tahu nuklir yang ada di USSR yang pernah saya baca itu, ada 2 ini, itu cukup 2 kapal ini, separuh China hancur, separuh negara China. Kalau Inggris dan semua gabung, China itu lenyap dari muka bumi. Seluruh kotanya hancur. Dan Amerika sama diancam. Ya, kita juga sama, kita punya juga uranium. Dan udah jadi semua. Amerika sama, hancur juga kan. Seluruh negara hancur juga. Ayo. Yang menang siapa? Indonesia, merdeka. Semua hancur, kita menang gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak perang. Jangan ngomong gitu, saudara. Kita kena abunya, saudara. Nggak ikut perang tapi kena kematiannya, mati. Saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita baca ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Air mata dari mata mereka. Mata apa yang menyebabkan air mata? Penderitaan dan saudara, ini air mata. Air mata kutukan dari Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan peperangan dan kutukan. Setelah ini nanti kita pelajari. Kita lihat. Dan maut tidak akan ada lagi. Dikatakan air mati tidak ada. Maut yang paling ditakuti manusia kalau sudah di depan pintu kematian itu, saudara, itu maut, saudara. Ya, maut ini. Bahkan para pemimpin agama kepercayaan waktu dia mau mati nggak ada yang nggak takut kecuali Tuhan Yesus. Semua takut. Ya, di sini dikatakan maut tidak akan ada lagi. Yang ketiga, saudara perhatikan, tidak akan ada lagi perkabunan atau ratap tangis. Jadi kalau di surga, saudara, pertemuan kita adalah pertemuan yang kekal, tidak ada perpisahan. Di bumi pertemuan kita semuanya akan berpisah. Apapun akan berpisah. Seindah apapun pertemuan kita di bumi akan selesai, akan berhenti. Dan hanya pertemuan di dalam nama Kristus, di dalam kasih Kristus, itu yang selama-lamanya. Ya, dikatakan, perhatikan ya, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, kita bahas ini. Semuanya yang lama itu akan berlalu. Dari kata hoti taprota apelta, singkat sekali bahasa Indonesia. Karena itu, hoti itu karena. Apa artinya karena? Karena dia ada yang menyebabkan. Kenapa terjadi perkabungan,
terus air mata menetes, dan penderitaan-penderitaan dan maut akhirnya masuk dalam hidup manusia. Dan dikatakan di sini akhirnya terjadi perkabungan. Ini perkabungan bukan soal kematian. Perkabungan adalah perkabungan perpisahan dengan Allah. Jadi manusia sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Sejak Adam jatuh dalam dosa dan Tuhan mengusir mereka. Stop, berpisah kita. Dan disitulah perkabungan manusia menangisi diri. Sepanjang sejak Adam sampai hari terakhir kita dalam perpisahan dengan Allah. Dan air mata itu tidak pernah bisa berhenti. Dan manusia dari zaman ke zaman mencari kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, tidak pernah bisa mendapatkan. Dipimpin Kubilai Khan, Genghis Khan, dipimpin oleh saudara kekuatan-kekuatan luar biasa seperti zamannya Romawi dengan memberikan satu aklamasi dan satu kekuatan bahwa Romawi menjamin hidupmu, menjamin bahwa negara akan damai, Pax Romana, dan dengan hukum Lex Romana atau Lex Romana, hukum Romawi akan adil kepada semua orang, dan kita akan hidup dengan etika Yunani yang dipimpin oleh Plato, Socrates, Aristoteles, dan tes-tes yang termasuk Kates. Socrates. Wah, itu penuh dengan yang dinamakan negara yang menjamin semuanya. Dan pada saat seperti itu Yesus datang. Hebat ya. Pada saat kerajaan Romawi dengan kebesarannya, dengan kekuatan, dengan jaminannya, kamilah raja damai. Nah, surah itu Romawi. Kaisar itu adalah raja damai. Terus dikabarkan akan ada raja damai. Nah, mereka marah. Siapa raja damai? Kami raja damai. Mengapa Yesus harus dibunuh dan mati? Karena dia diangkat menjadi raja yang membawa damai. Gak percaya dengan Romawi dong. Kami membawa damai, bukan dia. Jadi istilah raja damai itu bukan untuk Tuhan Yesus saja, itu untuk Romawi, untuk kaisar-kaisar raja Romawi. Kami yang membawa damai. Dan bahkan waktu Tuhan Yesus ketemu dengan Pilatus, ya kan? Dengan Herodes, ada perkataan, kamu kalau mau mati hidup itu berada di tangan saya. Aku izinkan kamu hidup, kamu hidup. Aku enggak bela kamu mati kamu. Bayangkan saudara, yang menciptakan nyawanya dia, nantang yang menciptakan nyawa dia, nih nyawamu itu tergantung pada saya. Gimana? Yang ngomong itu diciptakan dengan yang direndahkan itu. Kalau kamu tak belain, kamu hidup. Kalau kamu enggak tak belain, kamu mati. Lah yang ngomong seperti itu, nggak tahu di depannya itu yang menciptakan dirinya. Tuhan Yesus tidak mengatakan, kurang ajar, gitu enggak sih? Bapakku yang menentukan semua, bukan kamu. Saudara, kalau kita lihat hidup Tuhan Yesus itu tidak ada dosa sembarangan, tidak ada kesombongan, tidak ada keakuan, gak ada itu. Harusnya dia kan, aku yang menciptakan kamu, kurang ajar, nggak tahu diri kamu, tak sentil mati kamu, gitu kan? Enggak. Dia betul-betul taat apa yang diperintahkan. Dia hanya menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Selain itu dia nggak mau. Karena kalau keluar jalur dia berdosa. Sudah di sini dikatakan yang lama dikatakan telah berlalu. Apa artinya? Saudara perhatikan ya. Jadi waktu dikatakan yang lama adalah hal-hal yang tidak kekal. Saya tanya, waktu Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai hari ketujuh, tujuannya apa? Ini saya baca dari bukunya Bailey membahas tentang Revelation. Wah, itu bagus sekali. Introduksi. Jadi waktu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, saudara, itu bukan untuk kefanaan, itu untuk persiapan kekekalan. Hari pertama, siang, dan semuanya. Dan waktu jatuh dalam dosa, seluruh hari 1 sampai 7 hari itu terdampak dengan dosa. Hubungan antara terang dengan kegelapan hancur. Hubungan antara manusia dengan manusia
binatang, akhirnya binatang makan binatang. Pada zamannya Adam, binatang tidak makan binatang. Kau tahu Pak? Nggak tanya Adam. Sudah binatang tidak ada yang kejam. Wong buru seperti singa. Diatur oleh Tuhan seperti di dalam bahtera. Nah itu contohnya. Tidak ada pemangsaan, tidak ada kekejaman. Nggak ada. Yesaya 65 juga menyatakan 11 juga menyatakan. Jadi harimau dengan kambing bisa duduk bareng. Nggak diterkam itu kambingnya, tapi dilus-lus ndasnya. Terus kemudian tidur bareng, mainan bareng. Ih lucu banget ya. That is surga. Apa surga? Tidak ada dosa, tidak ada permusuhan, tidak ada nafsu untuk mengalahkan. Gak ada. Saudara saya tanya, waktu kita berdagang, berbisnis, saudara pakai hati surgawi atau hati seorang bisnismen? Apalagi dalam pelayanan yang kamu perhitungkan. Kalau kita anak Tuhan, berbisnis pun saudara pakai hati Tuhan. Betul? Bukan berorientasi kepada keuntungan cuan, bukan. Saudara. Bagaimana saya membangun kerajaan bisnis saya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Apa yang saya dulukan? Prinsip-prinsip tentang hati, bagaimana kita menjalankan dengan kejujuran, dengan nilai-nilai surgawi. Nah, saudara itu pasti beda orang Kristen, orang yang pasti beda. Bedanya apa? Ada nilai-nilai surgawi di sana. Contohnya apa Pak? Saudara, seri hari Sabtu itu saya bahas ini. Hal-hal yang benar belum tentu membenarkan. Karena saya lihat banyak etika para hamba Tuhan pendeta itu sangat memalukan. Di depan jemaahnya, Yesus jalan satu-satunya, hanya Yesus kita percaya. Diwawancarai oleh Dr. Richard Lee. Oh, semua sama. Kenapa menjadi Kristen? Enak bagi soalnya. Itu pendeta gila. Masa ada pendeta seperti itu? Apa yang dikatakan benar itu dirusak sendiri. Integritas imannya nggak ada, saudara. Itu yang ada sekarang pendeta-pendeta model seperti ini yang mempengaruhi begitu banyak itu viewernya jutaan puluhan juta orang seperti itu. Terus bagaimana mereka mendengarkan? Goblok semua orang itu mendengarkan. Kok mau mendengarkan orang seperti ini? Imanmu itu di mana tempatnya? Ya, masuk dalam jalan yang lebar. Dan akhirnya dengan seperti itu, orang-orang yang pernah di bawahnya dia, wong pendeta-pendeta yang begitu hebat, bersuara itu, begitu ketemu dia, langsung kayak tikus kecelup air. Yang khotbahnya gini-gini. Kenapa kok dia jadi tunduk dengan si pendeta ini? Oh iya Pak, itu anak buahnya waktu di sini pelayanan, dia pernah dibiayai. Wah, pantesan. Jadi waktu khotbah di depan begitu kan, begitu ketemu orang yang pernah baik dengan dia, kebenaran itu akhirnya tunduk dan kemudian menutup diri dan mengelabui diri. Saudara, saya lihat memang nggak gampang menjadi hamba Tuhan yang lurus, tulus, hati yang kudus. Nggak gampang. Resikonya banyak sekali. Tapi itu yang berkenan pada Tuhan. Dalam pengalaman hidup saya, orang-orang yang punya hati seperti itu, saudara, itu pasti berat, tapi sukacitanya luar biasa. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, perhatikan kata yang kedua, yang terdahulu. Nah, ini kan penyebabnya tentang masa lalu ya. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 sebentar ya, supaya kita bisa membandingkan. Ya. Perhatikan ayat yang ke 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Saudara perhatikan, manusia tidak dikutuk oleh Tuhan. Jadi jangan salah khotbah. Saya pernah dengar sering dan khotbah, manusia dikutuk oleh Tuhan waktu di Firdaus. Enggak, saudara.
Yang dikutuk itu bukan manusia. Siapa? Ular. Tidak ada kata-kata mengutuk manusia. Ya, kita baca. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Betul? Di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi mulai hari itu Tuhan memberikan satu kata kutukan. Karena dosa itu, dia kutuk iblis, ular itu. Jadi yang dikutuk siapa? Iblis. Dan bagaimana dengan wanita? Perhatikan ya. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah saudara, dengan hubungan itu maka terjadi peperangan sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman, yang akan dipimpin keturunan perempuan dan keturunan dari ular itu. Ular tidak berketurunan seperti manusia, dalam arti anak manusia, tapi dilambangkan keturunan ular. Jadi orang-orang yang dipengaruhi dengan ular, dengan kekuatan kegelapan itu, kematian itu, maut itu. Dan di sini adalah yang diberikan satu janji dalam Mesias yang akan hidup. Sepanjang sejarah itu, dua alur ini berperang terus. Dan Agustinus menuliskan dalam satu buku yang sangat indah sekali, Two City of God, Two City, yaitu dua kota, satu kota Allah dan kota dunia. The city of dunia, manusia, city of man, and the city of God. Dan ini dari mana dia melihat? Mulai dari Kejadian, dan kemudian lahirlah anak Kain dan Habel, dua keturunan, satu dipengaruhi oleh setan dan kemudian membunuh adiknya, turun lagi, dan kemudian Nabi Nuh, masih ingat? Menara Babel, Nabi Nuh, Menara Babel, terus manusia sampai akhir, dan Tuhan memilih 12 bangsa Israel. Melawan siapa? Melawan seluruh kerajaan dunia. Saudara bayangkan, 12 suku Israel yang kecil itu melawan seluruh kekuatan bangsa-bangsa di dunia. Dan sampai hari ini Israel itu melawan bangsa-bangsa. Israel itu satu, yang dilawan itu nggak mungkin satu, yang dilawan itu 5 bangsa, 7 bangsa gitu. Dan semua bangsa itu tidak pernah mengalahkan Israel. Ada nggak bangsa bisa mengalahkan Israel? Saudara, sebenarnya China itu paling takut dengan Israel, bukan dengan Amerika. Saudara kalau tahu, China itu paling takut dengan Israel. Dia punya kekuatan mengelola dan mengendalikan keuangan dan seluruh dunia, emas juga. Dan dia punya kekuatan mengendalikan teknologi, dan termasuk yang baru saya lihat ini, Israel sedang mempersiapkan satu peperangan jaringan yang bisa menghancurkan seluruh sistem yang ada di angkasa. Jadi China ngirim satelit, China mau bikin jembatan satelit, ya, jembatan satelit artinya kira-kira 390 kilo, 390 kilo. Itu satelit yang dirancang gabung ya, cerut gitu. Dalam waktu 1 menit, seluruh itu bisa hancur betul. Saya senang baca-baca gini. Dan waktu dibanggakan oleh China, terus Israel memberikan satu kalimat dengan singkat, langsung takut semua. Kamu bangun semuanya, aku runtuhkan 1 menit dengan sistem kamu. Langsung kicep. Gaya-gaya pamer-pamer. Dia ngomong, silakan Pak, melawan saya 1 menit habis. Kenapa? Dia punya kekuatan Iron Beam yang bisa tembus luar angkasa. Yang China nggak punya. Dan China sekarang mau bikin Iron Beam, ya beam salah beam gitu, supaya bisa cepat gimana. Jadi itu China negara penjiplak, tapi sekarang menjadi negara yang paling banyak mempengaruhi dunia. Itu penjiplak, itu negara fotokopi. Tidak ada ilmunya dari mereka, nggak ada. Itu semua dari negara Amerika, Israel, dan Eropa semua, dan dasarnya semua. Ya kita akan lihat yang arti dari kata toprota. Nah saudara, apa yang pertama, yang awal? Saudara, seluruh
kondisi jatuh itulah dikatakan yang berlalu itu apa? Seluruh semua kondisi yang awal, yang pertama, protos. Dan eskatosnya nanti adalah membuang seluruh yang awal yang rusak ini akan dibuang, dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, kata apeltan dari apo, arkimoi, atau arkimo, sudah dikatakan bentuknya apa? Bentuknya tensesnya itu adalah bukan simple tense atau present tense, tapi aorist tense. Nah, setiap kata aorist tense itu berarti satu tindakan yang berlalu itu adalah satu kejadian, satu perbuatan atau satu peristiwa yang sudah dirancang dan waktu diterapkan oleh Tuhan tidak bisa kembali sekali untuk selamanya. Seluruh tentang penebusan, tentang keselamatan, bentuknya kalau itu Allah melakukan itu hampir semuanya aorist tense. Jadi Allah itu sempurna sekali, udah aku menyelamatkan, bentuk aorist tense. Saudara, diselamatkan bukan nanti masa lalu, ya masa lalu selamatkan dosa saya masa lalu, sekarang ini saya bergumul, belum tentu saya selamat. Itu banyak yang ngajar gitu. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa akan datang. Jadi kalau kamu dosa masa lalu, belum tentu kamu diselamatkan masa sekarang. Masa sekarang diselamatkan, belum tentu masa lalu, masa depanmu diselamatkan. Dan ada yang ngajar gini, yang namanya Gunawan seperti itu. Saya dikirimi murid saya, Pak, bagaimana pandangan Bapak ini? Kayaknya bener Pak ya. Bener apanya? Ya kan secara pikiran kita bisa masuk akal. Saya katakan, itu pikiran Allah menyelamatkan bukan dengan bentuk masa lalu, masa kini, masa sekarang. Allah menyelamatkan, kamu sudah belajar lebih dari 4 tahun masih hahohan. Kamu belajar apa itu selama 4 tahun? Udah punya prinsip, masih dengar orang masih goyah lagi. Dan saya beritahu, prinsipnya adalah kamu ingat apa itu aorist tense? Oh iya Pak. Nah udah, jawabannya selesai. Iya langsung Pak tahu saya. Jadi bertindak sekali dan berdampak selamanya, bukan hanya ke depan. Itu sudah dirancang di belakang. Jadi penebusan Kristus itu bentuknya adalah sekali itu selamanya, once for all. Sekali untuk seluruh peristiwa, seluruh manusia, seluruh keadaan, seluruh waktu. Jadi ya saudara jangan pernah berpikir, oh ya saya berdosa, nanti kalau dosa lagi gimana kamu? Oh ya dosa gimana ya? Ke depan kalau kamu sampai berbuat murtad gimana? Saudara, Tuhan jamin bukan hanya masa lalu, masa sekarang, masa seluruh hidupmu lengkap. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala waktu kita. Jadi bukan hanya Tuhan yang mampu masa lalu saja, masa sekarang, masa akan datang Tuhan nggak mampu. Tuhan tahu semuanya. Dan dikatakan di sini apeltan. Apa artinya telah berlalu atau sudah berakhir? Saudara, artinya tidak akan kembali lagi. Segala sesuatu yang nangis-nangis, perpisahan, terus kemudian dikatakan di sini ayat yang keempat tadi ya. Coba kita lihat Wahyu 21 ayat yang keempat. Ya, air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita, penderitaan, semuanya itu adalah masa lalu, dunia lama, dan tidak akan kembali, akan berhenti dan lenyap, tidak akan ada lagi. Terus kita tanya, kalau di surga kita stres gimana? Nggak ada stres. Di surga itu seluruh hidup kita sukacita, nggak ada stres. Saudara, kalau saudara sudah senang dengan satu pekerjaan, perhatikan, seorang anak senang game, ada stres nggak? Enggak. Nggak makan, nggak minum, wah main, kenapa? Ya nggak sukacita kan? Sukacita itu menghilangkan rasa lapar, rasa wah pokoknya main game, ini aku mau menang, sudah angkain 10.000, kan gitu kan? Mengejar sesuatu yang betul-betul menyukakan kita. Jadi ada nggak stres? Nggak ada. Dan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu kecewa, jangan kamu stres. Saudara, itu bukan kalimat untuk nanti di surga, bukan. Engkau praktekkan di dunia ini. Bagaimana kamu hidup, tidak diikat oleh kondisi seperti itu.
Saya akan mengajarkan satu prinsip. Mungkin saudara coba pertimbangkan. Coba saudara pikirkan. Salah satu yang menghambat kita dapat berkat itu adalah banyak saluran dalam hidup jiwa kita yang mengotori, sehingga saluran berkat Allah itu tidak mengalir dalam segala peristiwa. Termasuk apa? Stres, kecewa, itu menghalangi berkat kita. Jika saudara terus dirundung kesedihan, dirundung kesusahan seperti itu, dan saudara tidak bisa melihat sinar kemuliaan Allah, kekuatan kita berada pada Allah, saudara, berkat itu tidak akan mengalir. Semakin kamu menggerutu, semakin berhenti berkat. Karena Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu kecewa, kamu jangan mengeluh. Itu ada semua di Alkitab, dari mulai kitab Mazmur sampai Tuhan Yesus sendiri ngomong, sampai ini semua tidak ada air mata. Artinya apa? Saudara belajar bahwa kita sudah dijamin oleh Tuhan, kita melatih kondisi surgawi itu di dunia. Kita bukan orang yang mengelabui diri kita, bukan. Kita belajar hidup bersama dengan Tuhan dalam segala perkara apapun, termasuk kena sakit, penyakit, kena masalah, musibah. Saudara-saudara percaya, apa yang saudara percaya? Tuhan selalu baik. Nah, iman inilah yang menjadi jangkar kekuatan yang akan memberikan kita hikmat dan kita bisa keluar dari masalah-masalah kita. Yusuf itu percaya bahwa dia percaya Tuhan itu baik. Dalam segala masalah, dipencari apapun, dia percaya Tuhan baik. Kapan? Ya nggak tahu. 25 tahun. Saudara. Kalau dari dia awal, tapi kalau dia berada di Mesir 15 tahun kira-kira. Bayangkan 15 tahun nggak ada hidup yang baik. Dari kesedihan, pengkhianatan, pokoknya dia tuh. Terus dia tanya pada Tuhan, kan harusnya kan, Tuhan kenapa ini seperti ini? Janjimu, aku mau lihat visi, 2 visi lagi. Aku akan menjadi orang yang diangkat Tuhan, bisa memimpin. Mana kenyataannya? Tapi imannya Yusuf, dia tetap berpaut dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Dan kemudian Tuhan angkat dia di tempat yang tinggi, disejajarkan dengan seorang Fir'aun. Bayangkan, dari tempat kubangan, kuburan, dari tempat kubangan penjara, diangkat di tempat yang tertinggi di dalam hidup manusia. Saudara, itu nilai kita di situ. Semakin kita bisa mengendalikan dan belajar bagaimana menikmati kondisi surgawi, keadaan surgawi, dan kita percaya di bumi seperti di doanya siapa? Doa Bapa kami, doa Tuhan Yesus. Terus saya tanya, kalau orang mengatakan, wah ada pendeta Pak ngajar saya, apa? Kita harus berani nantang Tuhan. Wah, hebat juga pendeta ini. Kalau perlu, tantang Tuhan. Cobai kami, ujilah kami, seperti itu. Selidiki hati kami bisa, tapi kalau ujilah kami, cobai kami, saudara harus hati-hati. Kenapa? Karena doa Bapa kami, doa Bapa yang mengatakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam. Nah, itu doa Tuhan Yesus loh. Kok kamu nantang-nantang doanya Tuhan Yesus? Kamu rada gila itu gimana? Gila rohani kamu, merasa hebat gitu. Itu doa, itu benar-benar doa Allah. Jangan sampai dibawa dalam pencobaan seperti itu. Tuhan tolong kami. Nah, saudara, ini adalah kondisi yang merujuk pada perbuatan bagaimanakah kita ditransisi oleh kekuatan surgawi ini. Oke, kita akan melihat poin-poin yang penting. Yang pertama, saudara, kalau bisa kita selesai 4 poin. Keadaan kemuliaan, ya, saya akan membawakan. Keadaan kemuliaan sempurna di surga. Tadi itu kan pasal 4 masuk pasal 5. Dan dikatakan pada pasal 5 yang paling indah, saya bacakan ayat ini. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Siapa yang ngomong ini?
Seluruh kitab Wahyu pasal 21 ini yang bertahta itu siapa? Kristus. Dan siapa yang mengatakan, aku dikatakan menjadikan segala sesuatu baru. Dia menciptakan, dirusak manusia, dia mengolah semuanya, dia menebus, dan dia menjadikan baru. Semua mulut yang sama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mulutnya sama. Jadilah terang dan aku yang menjadikan baru. Sama, mulutnya Tuhan Yesus semua. Jadi luar biasa, saudara. Jadi kitab Kejadian sama kitab Wahyu itu begitu serasi semua. Nah, nanti minggu depan kita belajar ini. Jadi apa yang ada dalam kitab Kejadian dan kemudian apa yang diperbuat dalam kitab Wahyu. Wah, itu luar biasa, saudara. Coba kita lihat ya. Dikatakan, akulah yang menjadikan segala sesuatu yang baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan itu kekuatan iman kita. Jadi yang pertama apa? Keadaan di dalam surga adalah glorification. Di dalam teologi reform, teologi yang tertinggi adalah teologi glorification atau exaltation. Kemuliaan yang tertinggi. Apa kemuliaan yang tertinggi adalah, saudara, seluruh bumi yang lama, perkabungan dosa, iri hati, semua itu penyakit, penjahat-penjahat yang semua hati, semua itu dibersihkan. Dan disitulah kemuliaan itu akhirnya muncul dan paling tertinggi. Dan kita mendapatkan tubuh kemuliaan yang seperti Tuhan, yang tidak takluk dan tidak bisa ada satu racun polusi dosa, nggak ada. Bahkan kita memiliki hati Kristus. Apa arti Kristus? Tidak ada inklinasi. Apa arti inklinasi? Kecenderungan. Bahkan motivasi untuk mau berdosa pun nggak ada. Jadi di surga itu nggak ada. Ingin dosa, coba-coba dosa, nggak ada. Seluruh hati kita dibentuk oleh Tuhan seperti hati Kristus. Dan hati Kristus menjadi hati kita. Kalau di dunia ini sekarang kita hidup, kita belajar memiliki hati Kristus supaya kita lurus, dan kita manusia yang banyak sekali kecenderungan-kecenderungan yang bisa bawa kiri dan kanan, dan kita nggak bisa menjadi manusia yang betul-betul seperti nanti di surga. Tapi kita berjuang di sini. Jadi seperti seorang, tahu ya, seperti seorang pendaki gunung, disertai dengan peta, disertai dengan tour guide yang guide dia, disertai dengan seluruh perlengkapan yang ada, dan semuanya itu dijamin oleh dia. Dan dia naik ke gunung. Saya tanya, kenapa dia naik ke gunung? Karena ada tujuannya. Dia ingin menikmati satu keindahan di gunung yang bisa melihat seluruh dunia ini, gitu kan? Ini yang ilustrasinya. Dan dia menuju ke sana, dia sudah disediakan, tujuannya sudah jelas, terus penyertaan sudah jelas, dan apalagi, saudara, dia disertai dengan, kalau dia keliru jalan, dia disertai dengan kekuatan ini. Dan kemudian ada satu yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang climbing, yaitu apa? Saudara, yang paling penting bukan siapa menyertai, bukan itu, saudara. Yang paling penting adalah bagaimana jiwamu itu menginginkan seluruh daripada tujuan yang utama. Nah, dikatakan dalam satu firman Tuhan, jadi Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah hidup kita. Apa artinya, saudara? Jadi waktu saya mendapatkan panggilan dan saya menuju ke puncak itu, saudara, kekuatan saya adalah waktu saya bisa bukan hanya disertai dengan kekuatan dan makanan, bukan, tapi mental saya yang sudah punya kekuatan. Tujuan saya hidup saya cuma satu, dan saya menjalankan fokus ke sana. Nah, itu yang membuat jiwa kita itu sampai ujung. Jika enggak, saudara, disertai dengan apapun, kalau di sini yang melempem, jiwanya sudah, saya capek, saya nggak bisa, saudara. Dikasih fasilitas apapun, disertai siapapun, nggak bisa. Kenapa? Karena masalahnya di sini. Tuhan Yesus katakan, hidupku adalah hidupmu, jalanku adalah jalanmu, yang kupikirkan menjadi apa yang kupikirkan. Jadi waktu saya mendapatkan Kristus itu,
Saudara, itu kekuatan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus diberikan pada kita untuk membimbing kita. Kita kurang apa? Nggak ada kekurangan. Jadi inilah satu jaminan dalam hidup kita, yang dikatakan kita dibebaskan dari segala bentuk kuasa dosa. Itu adalah bagian kedua. Bagian ketiga dikatakan, saudara, engkau sedang disertai dengan kekuatan jaminan dari pengenalan akan Allah. Jadi nanti saya di surga, saya bukan hanya mengenal Yesus yang cuma saya dengar ditulis dalam Alkitab. Bukan, saudara. Kita akan bertemu Tuhan Yesus plus. Nah, perhatikan. Kita akan bertemu muka dengan seluruh pribadi Allah. Bagaimana rasanya? Saya nggak tahu. Apakah saya bisa merasakan sekarang? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Harus diganti tubuhnya. Tubuh kita ini nggak bisa melihat keberadaan Allah yang begitu luar biasa agung. Kalau itu muncul dan dengan tubuh kita yang terbatas ini, kita mati, saudara, kita binasa. Jadi kita harus diganti tubuh kita. Waktu itu Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya dan Musa Elia dipanggil. Saudara tahu? Tubuh Musa dan tubuh Elia, tubuh mayat, tubuh kematian, bangkai, tubuh kemuliaan turun. Musa, Elia, dan Yesus tengah-tengah mereka dan bercahaya. Matahari nggak ada gunanya. Jadi bayangkan nanti di surga, jangan lihat, oh saya ingin tahu matahari kapan pagi kapan siang. Nggak ada siang malam. Bulan bintang tidak ada, saudara. Matahari nggak ada. Jadi di surga nggak ada siang malam. Itu kekal. Jadi yang ketiduran terus selamanya. Karena ya tidur terus aja, mana nggak ada siangnya, tidur. Jadi di surga itu nggak ada orang kebablasan tidur. Ya, kita tidak memerlukan seperti kita kelelahan, nggak ada kelelahan, saudara. Ini luar biasa itu. Ya saudara, kalau nggak ingin, ya silakan berdoa. Ya, yang terakhir, saudara perhatikan. Nah ini di surga adalah dikatakan kepenuhan sukacita dan damai. Apa arti kepenuhan? Berarti hidup kita selalu ada kekosongan. Di bumi ini, saudara, sebelum kita menerima tubuh yang baru, saudara, kita tetap akan merasakan dalam bagian-bagian tertentu di kita merasakan kekosongan. Seorang hamba Tuhan yang paling rohani sekalipun, yang pernah ditulis oleh J. Baxter, John Owen, Edward semuanya, dia mengatakan ada satu kalimat yang sangat indah, termasuk Blaise Pascal. Di dalam jiwa manusia yang tanpa Kristus ada kedalaman lubang yang tidak terhingga dan tidak terjembatani. Tapi bagi orang-orang percaya, saudara, perpisahan atau satu lubang dalam hidup kita, satu kekosongan itu sudah dikatakan dan sudah dijamin oleh perkataan Kristus. Dan dia mengatakan kalimat ini, aku sudah penuhi. Nah itu kalimat tetelestai. Nah orang yang tidak pernah membayangkan, oh sudah genap, bukan hanya genap, saudara, tetapi John Owen itu membahas ayat itu dan menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan sesuatu yang akan memenuhi engkau, tetelestai, bukan cuma selesai pekerjaannya, aku memenuhi engkau, kekosongan jiwamu sedalam-dalamnya aku penuhi engkau. Kenapa? Akulah kepenuhan Allah dan kepenuhan seluruh ciptaan. Nah itu Tuhan Yesus katakan dalam Kolose. Itu Yesus katakan dalam kitab Kolose. Rasul Paulus menyatakan ini. Jadi tanpa adanya Kristus, saudara, seluruh ciptaan termasuk diri kita mengalami kekosongan. Dan kita sudah dijamin bahwa akulah kepenuhan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat kami sungguh angkat setinggi-tingginya untuk karya daripada anak-Mu yang tunggal, yang akan memperbarui seluruh dunia ini. Tuhan, kami akan belajar banyak hal tentang keadaan langit dan bumi yang baru. Bukan hanya surga, tetapi kondisi yang sedalam-dalamnya yang Kau uraikan di dalam kitab Wahyu ini.
Tolonglah kami semuanya dan khususnya hamba